Selamat datang di rangkuman kelas 5 tema 4 sehat itu penting. Subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, muatan pelajaran IPA dan IPS. Ayo kita membaca. Bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lainnya. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol, pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Kita perhatikan penyakit dan cara pencegahannya. Nomor 1, penyakit hipotensi atau rendah darah atau darah rendah. Cara mengatasinya adalah dengan cara memperbanyak mengonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi. Yang kedua, menghindari mengonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bergizi tinggi, hindari tidur larut malam, serta tidak makan dalam porsi berlebih. Contoh penyakit kedua yaitu hipertensi atau darah tinggi. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat. Yang selanjutnya, mengurangi konsumsi garam, alkohol, dan kafein. Yang ketiga, anemia. Cara mengatasinya adalah makanan kaya zat besi dan asam seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Selanjutnya, memperbanyak makan makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Yang keempat, kanker darah. Cara pencegahannya yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, serta memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, dan lobak. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok
baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. Pertama, berolahraga secara rutin. 2. Tidur yang cukup. Ketiga, atur pola makan. Yang keempat, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Selanjutnya, organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Coba kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. 1. Gangguan pada organ peredaran darah hewan. Nama hewan, ikan. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yaitu amoebiasis. Penyakit ini biasanya timbul karena adanya parasit dan protozoa. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya yaitu dengan memberi makanan yang sehat untuk ikan, diberikan vaksin untuk ikan. Kedua, nama hewannya burung. Organ peredaran darahnya yaitu jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya yaitu gangguan jantung, berdarah, luka-luka kapiler darah mudah pecah. Cara memeliharanya adalah rutin menjaga kesehatan, memberikan makanan yang sehat, rajin membersihkan kandang, serta memberi vaksin. Nah, ini adalah diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Ini adalah contoh penyakit hipertensi. Awalnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian banyak mengonsumsi makanan asin dan mengandung pemanis buatan. Kemudian kolesterol dalam darah meningkat. Kemudian tekanan darah naik di atas 140/90 mm Hg. Nah, ini adalah contoh penyakit hipertensi. Selanjutnya, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas penyakit yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antar individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Kemudian, di bidang politik, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara.
Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Yang ketiga, di berbagai bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat, karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sekali lagi, jadi dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat, karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan di bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Keempat, bidang moral. Nah, kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lainnya dalam membangun bangsa. Ayo kita membaca. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lainnya terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibanding dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, dapat pula mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah ekonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah, sehingga ketimpangan cenderung rendah. Selanjutnya, bidang ekonomi. Masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial.
Bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah satu sama lain sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Yang ketiga, budaya sosial. Adanya interaksi antar masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kehidupannya. Upaya pembangunan ekonomi. Perbedaannya di daerah pantai dan di daerah pegunungan. Kalau di daerah pantai, upaya pembangunan ekonomi biasanya membangun objek wisata pantai, kemudian melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Sedangkan upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan membangun sarana pariwisata, memperbaiki jalan akses ke wilayah pegunungan. Yang ketiga, melestarikan hutan yang ada di sekitar pegunungan. Sekian dan terima kasih.